Selamat pagi dengan Mas Jarkasi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan Mas Ardi dan Mas Jarkasi sebagai dosen ISI. Kita berbicara dengan seni rupa anak. Sekarang ini perkembangannya seni rupa anak banyak perkembangannya, arah dari orang tua itu konsep pendidikan seni rupa itu arah yang salah, karena mereka hanya mengejar sebagai seni rupa itu menggambar itu harus jadi juara, jadi bukan arahnya ke arah pendidikan psikologi, pendidikan kejiwaan, sehingga perkembangannya seni rupa itu akhirnya membawa anak itu juga bisa membawa stres karena orang tua menekan untuk menjadi juara. Nah, sekarang saya minta mungkin dari Mas Jarkasi ada wawasan, wacana atau pendapat sebenarnya seni rupa untuk anak-anak itu gimana ya? Sebenarnya baiknya gimana? Mungkin dari ini kita bisa membawa misi ke orang tua agar sadar kembali kepada seni rupa anak itu yang baik itu yang bagaimana. Saya kira begitu. Monggo Mas Jarkasi. Ya, Mas Taufik, alhamdulillah dipercaya bisa menjawab beberapa hal yang insya Allah menjadi wahana belajar bersama ya. Tapi mungkin saya koreksi, mungkin bukan salah bahwa orang tua itu selama ini masih salah dalam mengajar mendidik anak ya, di konteks belajar menggambar untuk proses pendidikan mereka. Mungkin karena memang itu juga belum sampai saja informasi berkaitan dengan potensi kreativitas menggambar ini untuk kepentingan pendidikan anak. Kalau berbicara anak ini sebenarnya dan edukasi otomatis ya, pendidikan itu sebenarnya kita berbicara berkaitan dengan sesuatu yang tumbuh. Kalau anak otomatis hubungannya dengan psikologi, pendidikan juga otomatis. Kita di seni rupa akhirnya juga harus wawasannya juga harus banyak, apalagi masuk nanti kita mengajari mereka, bukan mengajari ya, tapi mendampingi mereka untuk memunculkan daya kemandirian mereka lewat seni rupa. Kita harus paham, ternyata anak didik kita itu ada tahapan-tahapannya. Anak-anak itu kan ada usianya, apalagi dalam sebuah perhelatan kegiatan kompetisi karya itu kan ada anak PAUD, ada TK, kemudian ada itu kan indikasi usia-usia ya, itu harus dipahami juga terkait dengan nanti memanfaatkan dunia seni rupa ini untuk mendampingi mereka dalam wilayah edukasi. Ada yang namanya, kalau langsung konteks menggambar itu ada visiospasial namanya, yaitu tahapan-tahapan grafik yang menyatakan umur-umur anak-anak itu bisa memahami secara visual itu berbeda-beda. Yang jelas ketika umur 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun, itu masa-masa di mana mereka kan ya belum tahu fungsinya apa. Dikasih pastel pun ya cuma dipegang, diorek, kadang malah dimakan kan gitu-gitu ya. Jadi ada masa-masa yang dia memang responsif saja, tapi tidak tahu itu untuk apa. Ketika disuruh dicontohin menggambar, diorek-orek ya cuma ketahuannya ada dia ngorek-ngorek, dia bentuk apa tidak tahu, tidak paham terkait dengan untuk apa lagi fungsi. Nah, terus meningkat lagi umur 2,5 tahunan itu mulai bisa sedikit menangkap hal-hal yang sifatnya visual tadi, tapi tidak berbentuk juga kan itu. Ada keinginan dia ingin menggambar, umur 3,5 tahun meningkat lagi sampai 6 itu perkembangannya ada semua, sampai mereka bisa memahami sesuatu hal yang ingin digambar terkait dengan konsep anak ya. Anak itu kan mungkin sampai umur SD itu ya, nanti SMP itu udah mulai remaja, kemudian nanti sampai perguruan mulai dewasa kan. Nah, kita yang nanti pendampingan di pemanfaatkan seni rupa mendampingi mereka itu basicnya tidak hanya kita bisa gambar akhirnya,
tapi harus memahami apa namanya yang kita dampingi ini, yaitu terkait dengan apa, psikologi mereka. Kemudian karena nanti kita fungsinya adalah memotivasi sebenarnya, bukan ngajari gambar, karena mereka iso sendiri nanti, karena iso nangkap. Kalau usia di bawah 5 tahun, kita suruh gambar satu bentuk sing realis itu kan juga tetap tidak bisa, memang belum bisa kan gitu. Kita saat pinter-pinter yang gambar harga karya kita nanti miliaran, ngajarin itu kan juga nggak bisa. Tapi memang mereka punya tahapan-tahapan itu, visuospasialnya itu ada. Kemudian terkait dengan seni rupa ini dalam tanda khusus seni ya, ini kan sangat dekat apa yang namanya dengan kreativitas. Nah, kreativitas ini sebenarnya baik sekali untuk dimiliki anak-anak itu sejak dini. Lewat kesenian itulah yang paling mudah untuk disampaikan ke anak, karena basicnya juga ada play impulse. Play impulse itu konsep bermain-main kan gitu, tidak kaku. Jadi kalau di seni kita mendampingi mereka kok kaku banget, itu malah misalnya kan gitu. Karena itu yang di mana medan seni itu medan yang sangat fleksibel. Jadi kalau di pendidikan seni, saya itu melihatnya kadang gini, kreativitas itu kadang dilihat malah dari sudut pandang yang berbeda. Dalam norma mungkin akan bertabrakan awalnya, tapi ketika itu didampingi nanti akan menjadi saling menguatkan. Ya, umpama ada seorang anak yang berpikir out of the box dalam sebuah lingkungan sosialnya, padahal itu sebenarnya bibit-bibit kreativitas. Tapi karena kita tidak bisa menangkap itu, akhirnya apa? Itu terlupakan, tidak dilihat, dan akhirnya dia dianggap aneh dan akhirnya disingkirkan malah. Padahal di konteks sudut pandang seni, hal-hal seperti itu perlu untuk menjadi bahan pertimbangan. Kan gitu. Berarti apa? Kita di lingkungan seni, terutama seni rupa itu referensinya juga harus banyak. Tidak bisa mengandalkan saya bisa gambar untuk saya, kan itu tidak bisa. Jadi harus ada benar-benar informasi yang harus kita perkaya kan. Ya gitu Pak Taufik. Jadi berkaitan dengan seni rupa ini potensi untuk menjadi sebuah wilayah edukasi, medan edukasi melalui seni ini sebenarnya peluangnya bagus untuk membangun kemandirian anak. Karena apa? Satu, itu dekat dengan apa ya? Seni itu dekat dengan apa yang namanya kreativitas. Ya. Kreativitas itu bisa dibangun ketika psikologi anak itu dalam kondisi yang tidak terkungkung kan gitu. Jadi, nah seni ini sebenarnya lewat play impulse, bermain-mainnya itu, kemudian pendampingan yang tepat, tidak doktrin kan gitu ya, tapi akan memunculkan hal-hal kreativitas itu. Karena nanti ketika dia menjadi insan seni benar, berarti dia dalam berapa persen dalam dirinya harus sebagai penemu, kan gitu. Karena daya ciptanya ketika berkaitan dengan kreativitas harus ada sesuatu baru yang keluar dari dia, bukan plagiasi kan gitu, bukan hanya meniru sana meniru sini, iso gambar apik nyenengke warnane apik karena niru sana, bukan itu. Tapi harus bisa menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep kreativitas, minimal realitas baru kan itu. Minimal kreativitas baru kan itu. Itu yang memang menarik untuk digunakan seni ini sebagai medan edukasi yang bisa maksimal juga. Selain ada yang lain ya, ada yang lain. Dan kalau boleh saya bicara, sebenarnya konten prinsip dasar dari bisa disebut seni itu sendiri, kalau itu berbicara pada sisi sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang manusia kreatif ini, yaitu kejujuran.
Kejujuran itu poin penting yang harus ada di sana. Kita nggawe apik bang, wong do seneng harganya mahal, tapi ternyata plagiat, udah lepas itu. Bukan nilai seninya sebagai unsur mencitrakan dirinya udah hilang karena dia hanya mengambil dari orang lain, kan gitu. Itu dasar-dasar yang sifatnya memang harus ada, selalu melekat dalam apa yang disebut karya seni, kan gitu, karya seni. Cuma permasalahannya dunia kapitalis ini udah gila-gilaan. Kita itu kayak ditaleni kapitalis semuanya. Akhirnya apa? Ilmu ini jadi bisnis, kan gitu. Dalam artian bisnis apa salah? Ya enggak salah, karena apa? Nilai ekonomi itu bagian dari profesionalitas, sebuah penghargaan apa yang kita buat ya. Tapi ketika itu dinomorsatukan, nanti kita akan mereduksi profesionalitas itu. Profesionalitas apa? Berkaitan dengan inti-inti dari sesuatu ilmu yang harus dimunculkan. Karena ilmu itu sebenarnya gratis, harusnya kan gitu. Harusnya loh ya. Cuma pengelolaannya itu yang bisa ya itu karena sudah masyarakat komoditi, dan itu juga bukan masalah benar salah ya, tapi kita bisa menjaga proporsinya saja sebenarnya. Kenapa kok ada akademi sekarang ilmu jadi sekolah itu karena kita cuma tugas kita adalah menjaga proporsi edukasi itu pada realnya, jangan sampai menjadi bisnis pendidikan benar. Kita nanti kalau bisnis pendidikan benar nggak melihat yang kita didik, tapi biaya pengelolaannya sampai akhirnya bermain kompetisi tadi, dan peluang tidak sehat itu besar. Siapa sih ngeragilem duit Pak, kan gitu ya kan, caranya piye mulai akreditasi membayar kan gitu posisinya. Piye caranya akhirnya lupa bahwa konten-konten yang kita didik itu adalah manusia, memunculkan manusia yang mandiri kan gitu. Nah kembali dengan seni rupa. Nah, kalau di anak-anak yaitu harus dipahami antara orang tua sama yang nanti di lembaga pendidikan seni yang nanti mengajarkan seni rupa itu harus menjadi pendamping yang baik ya. Bukan malah salah dalam memberikan motivasi yang tidak pada untuk anaknya tapi untuk mereka. Itu yang hati-hati kan gitu. Selamat pagi apa siang nih? Pagi buat Mas Pak Salim, dosen dari ASDI. Mas Adi, saya dengar itu Mas Adi itu senang tradisional, Salim artinya sesuatu yang original. Nah ini saya melihat perkembangan seni rupa anak, lomba-lomba sekarang, hubungannya dengan tradisional, hubungannya dengan kejujuran. Mungkin Mas Adi punya wawasan wacana lomba anak itu sebaiknya gimana, atau kegiatan untuk seni rupa anak itu bagaimana, hubungan dengan original, hubungan dengan tradisional. Terima kasih. Di kesempatan untuk membahas tentang tradisi untuk lomba anak. Sebenarnya gini, kalau anak sekarang kan benar bahwa anak itu tidak boleh diperkosa untuk membuat sesuatu yang bertema atau biasanya dari sana suruh membuat seperti ini gitu kan. Nah untuk tradisi itu kebanyakan anak sekarang itu wawasannya masih kurang. Kenapa? Satu, memang dari pihak pendidikan sekolah itu tidak diajarkan untuk mengenal tradisi. Contohnya aja gini yang sepele saja. Anak sekarang, yang zaman sekarang itu adalah dia mengenalnya ke tokoh-tokoh ke Indonesianya ini, tapi dia mengenal tokoh-tokoh yang di luar di Indonesia. Contohnya adalah tokoh Superman dan sebagainya kan. Ini tokoh-tokoh yang kita punya seperti wayang. Itu juga tradisi kan, tokoh Ponokawan, Semar, itu anak-anak nggak mengenal. Nah, makanya saran saya sih dari pihak entah itu dari sanggar atau dari pihak yang terkait khususnya adalah sekolahan itu harus mengenalkan tokoh-tokoh seperti yang kita punya, yaitu tokoh-tokoh wayang khususnya, wayang kulit. Ya. Kita kenalkan aja ke anak-anak seperti apa sih tokoh ini, wayang yang memang yang kita punya tradisi yang itu tokoh-tokoh yang paling bagus, dan kita juga mengandung filosofi yang bagus juga.
tokoh Gatot Kaca, umpamanya itu juga tokoh wayang kan, ya sama aja dengan dia tokoh seperti Superman seperti itu kan. Nah itu dari sanggar atau dari ini kan harus mengenalkan tokoh-tokoh yang kita Nah, sehingga paling sembunyi dong. nah sebenarnya nah itu sebenarnya saya sarankan itu aja untuk anak-anak sekarang, coba dari pihak yang dari sanggar tentunya atau mengadakan lomba kuis atau menggambar ya kita berikan aja tokoh-tokoh wayang, tapi anak-anak jangan suruh gambar tokohnya wayang, cuma dikenalkan ini gambar wayang, dia hanya untuk mewarnai saja. Benar-benar Seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada yang seperti ini. Yang lomba mewarnai tokoh wayang. mungkin kalau di persembahan itu minatnya sedikit, kayaknya wayang ya akhirnya gitu. Nah Itu orang tua sebetulnya harus ada itu, semi dipaksakan. iya memang. Tapi gini, waktu yang paling ini kan seharusnya ada pihak yang terkait yang itu, ya kan, harus dipaksakan untuk anak itu dikenalkan dengan tokoh-tokoh yang kita punya, nggak cuma mengenal tokoh-tokoh yang seperti sekarang ini anak-anaknya kan ada sinetron, iya seperti itu. Jadi terkait dengan sering kita tahu ada sebuah kegiatan seni yang bertema. Maaf, aduh. Ini memang terutama di anak-anak. Kita harus melihat proporsi ataupun proses kegiatan tersebut untuk apa. Pertama berkaitan dengan kompetisi karya, kompetisi dalam keahlian anak menggambar. Sebenarnya kompetisi ini hadir sebagai metode saja, metode edukasi juga untuk menyatukan dari berbagai daerah anak-anak yang tidak saling mengenal tiba-tiba ditempatkan dalam satu lokasi. Sebenarnya edukasinya adalah untuk mendekatkan mereka dengan orang-orang lain yang sama kesenangannya dengan menggambar. Komunitas itu untuk mereka berkenalan juga, meskipun ternyata selama ini itu belum dimanfaatkan orang tua dalam menangkap itu untuk kepentingan anak-anaknya, karena ada sudut pandang yang berbeda tadi terkait dengan tema yang harus digambar seperti itu dalam wilayah pendidikan. Proses pendidikan masih tidak masalah, karena masa perkembangan anak itu ada proses. Oh ini memang ranahnya edukasi. Ada tema-tema khusus yang harus dibangun. Itu memberi semacam rangsangan anak untuk berpikir sesuatu. Bisa nggak menangkap sesuatu terkait dengan tema yang selama ini dia buat, diarahkan ke sana. Apa itu tidak merusak dalam konsep originalitas tadi. Itu tanda kutip pendidikan, tidak masalah, tidak masalah. Cuma itu kan ada momen-momennya sendiri, tidak setiap saat. Yang salah itu setiap saat. Jadi kalau saya boleh mengkritisi pertahapan dalam pembelajaran seni. Ada yang mungkin perlu lebih strategi yang tepat untuk memunculkan daya kreatif anak dengan imajinasinya. Yang saya lihat itu kadang pengalaman saya dulu, mungkin sekarang masih ada. Ketika masih ada guru yang menggambar di papan tulis, kemudian ditirun kabeh, gitu ya. Ditirun semua harus menggambar itu, pemandangan dan lain-lainnya. Itu secara tidak langsung ditangkap anak-anak itu tidak menumbuhkan daya pikir mereka sendiri. Yang ditumbuhkan adalah tugas guru pada saat itu mungkin selesai dengan jam pelajaran yang sesuai, mereka sudah menggambar, menghasilkan karya, tapi tidak menarik atau merangsang anak-anak untuk berpikir kreatif gambar tentang apa. Karena sudah didoktrin gambar ini kan gitu. Nah, yang lebih baik untuk distrategikan adalah dari bercerita. Umpama ini habis
habis liburan ya, habis liburan saya mengajar nih di SD umpama, habis liburan kita cerita, ini kemarin liburan kemana kan gitu. Oh ini di sini pantai, ini di gunung, ini di sini di sini. Nah, kemudian kita bisa membuat tanda kutip tema, tapi basicnya dari mereka. Nah, sekarang gambar keliburanmu kemarin, ada yang di rumah nenek di desa kan gitu. Otomatis nanti hasilkannya beda-beda. Ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di tempat nenek. Jadi tema terkait dengan holiday liburan itu cuma stimulus saja, tapi basic akarnya tetap dari sana. Tidak seperti tadi saya menggambar di papan tulis kemudian koniru kabeh kan gitu. Ini kan untuk merangsang mereka, akhirnya mereka akan bercerita sendiri dengan gambarannya kan gitu. Kalau pengalaman saya gambar dulu itu, kalau gambar sambil ngomong gitu, gambar berhenti kita masih cerita kayak perang dudut gambar lagi kan gitu karena imajinasinya bermain. Nah baru setelah mereka selesai gambar akan terjadi bagus lagi, terjadi dialog, mereka suruh cerita. Gambar diperhatikan, ini diapresiasi. Nah kadang mengapresiasi karya mereka ini masih minim, mereka disuruh maju untuk diapresiasi, atau kalau malu maju ditanya ini tentang apa, ini di rumah nek, mereka suruh cerita. Kadang ada gambar-gambar yang mungkin secara bentuk tanda dari pengalaman kita mungkin itu salah ya, mungkin itu salah. Ini rumahnya kok enggak ada pintunya kan gitu. Inisiatif atau spontan kita mungkin menyalahkan, ini harus dikasih pintu. Nah, itu yang jangan langsung disalahkan dulu, ditanya dulu. Ini rumahnya kok enggak ada pintu. Dia akan menjawab mungkin yang tidak kita prediksi. Dia mungkin, lah ini pintunya memang menghadap ke sana, ternyata seperti itu, kan itu. Loh ini kerbaunya kok kakinya 8. Kita kan langsung anusiasinya kan, oh ini salah, harusnya 4 kan gitu. Itu dihapus seperti ditanya dulu, ini kok 8. Ya ternyata loh ini kebunnya sudah lari cepat kan gitu. Di animasi kan ada ya. Nah, itu ditanya. Ini kok awannya kok enggak putih, kok kenapa kok merah? Ditanya. Dia mungkin punya imajinasi lain yang harus kita ambil, kita dengar untuk merespon bahwa karyanya dia itu benar-benar dari pemikiran dia, imajinasi yang kita tidak punya kan. Nah, jangan sampai kita nyekoi dengan yang kita pikirkan terus dijujurkan ke mereka. Ini salah, awan harusnya biru gini-gini. Beda kalau nanti dia mulai mengenal bentuk tapi tidak tahu. Umpama dia benar-benar tidak tahu, kan ada hasil dari ngobrol ya. Ini kok kakinya 3. Dia tidak tahu sama sekali alasannya. Berarti kan dia mungkin tidak tahu, karena baru kita benarkan. Ini kakinya harus 4 kan gitu, karena kan kuda gini-gini. Seperti itu pendampingannya. Jadi basicnya harus mereka, bukan kita. Nah yang salah itu kadang kita apiin yang gini jujur gini anak kan gitu. Itu yang harus dirubah kan gitu. Jadi kita harus melihat keindahan itu dari kacamata mereka, bukan dari kacamata kita. Kacamata kita hanya mendampingi saja. Sesuai apa perkembangan umur si anak tadi. Kalau belum tahu fungsi gunting, ya udah jauhkan gunting itu dari dia, karena itu bahaya. Pisau nanti gini-gini malah kena kan gitu. Dia juga belum fungsi untuk memegang gunting, untuk apa, kejauhkan gunting itu kan itu. Tapi ketika dia sudah mulai mengenal, memotong gitu, ajari fungsi gunting itu dengan benar. Ini megangnya begini. Jadi sesuai dia, bukan sesuai kita. Karena 1 tahun nyodek digunting kan gitu, ya malah bahaya kan gitu. Itu hal seperti itu yang di wilayah edukasi harus benar-benar mulai diperhitungkan. Tema-tema itu hadir tidak masalah, selama dalam konteks untuk pendidikan ya. Hubungannya dengan prestasi sama nilai. Kalau sudah begitu nilai itu ya sama. Gini, nilai dalam sebuah kompetisi itu hadir sebagai metode juga sebenarnya, dan itu berlaku hanya pada skup di situ saja. Di luar pintu itu udah nggak berlaku, karena belum tentu yang menang di situ dalam tanda kutip menang itu karena itu harus ada
yang diambil satu untuk penghargaan dan lain-lainnya itu melewati sebuah kriteria-kriteria sebenarnya, karena kita harus melihatnya itu sebenarnya sepantar. Cuma kita memberi penghargaan sifatnya. Di menang di sana itu kan sebenarnya mereka itu juara-juara semua, karena apa? Mereka sudah mengekspresikan apa yang dia pikirkan dalam bentuk karya, itu udah dahsyat. Itu sudah juara sebenarnya. Cuma karena di sini ada sebuah kegiatan yang secara sistemnya harus mengambil 1, 2, 3 yang terbaik secara umum, kriteria kita harus membuat kriteria-kriteria yang nanti tidak seolah-olah yang juara ini lebih baik dari semuanya, padahal sebenarnya tidak. Ini hanya untuk motivasi saja. Kalau kontennya ke sana, insya Allah manfaatnya ada. Tapi kalau kontennya tidak ke sana, yang terjadi adalah menang kalah piye carane. Oh, caranya aku kenal juri ini, bisa sampai kayak gitu. Bisa jadi piye carane menang, anakku tak kelasnya tenan, ataupun saya suruh orang untuk mendampingi kon ngajari sampai dia menang, melupakan fungsi anak itu untuk dalam edukasinya, karena sifatnya cuma menang kalah. Nah itu tadi, jadi komunitas ini hadir, ada tema hadir itu sebenarnya metode pendidikan sebenarnya untuk mendekatkan anak-anak itu pada dunianya, bahwa ini loh, selain kamu itu ada orang lain yang kamu tidak kenal, dia juga seneng gambar gini ya, sekarang berkenalan seperti itu. Cuma itu yang kayaknya belum ditangkap. Ya. Itu. Sekarang hubungannya kejujuran tadi, kalau lomba bertema itu kan sebetulnya mendidik ketidakjujuran. Nah, menurut Mas gimana? Lomba itu sebenarnya gimana toh? Kegiatan lomba bagi anak-anak, mungkin bagi apa ya? Untuk bertanding maupun untuk komunitas, ada sebetulnya ada edukasi di situ. Ya, sebenarnya konten kejujuran itu harus kita proporsikan dulu, Om. Jadi kejujuran itu bukan terus jujur mengatakan yang diprosesi. Maksud aku jujur loh, aku niru kae, bukan itu. Ya, tapi kejujuran itu kan normatif ya. Sesuatu hal yang sifatnya memang ada adabnya kan gitu. Yaitu apa? Jujur berkaitan dengan apa yang diresahkan dirinya, berkaitan dengan nanti kalau ini seni yang nanti otomatis berjalannya waktu, bila dia sudah menjadi insan seni benar, juga akan menghasilkan sebuah hal-hal yang fresh, yang benar-benar dari keresahannya, dan dia akan hati-hati ketika melihat bahwa ini sudah pernah ada dan belum pernah ada. Itu akan menjadi pemikiran bagian dari sana, karena konsep ataupun bagian dari insan seni itu referensinya harus banyak. Kalau tidak banyak, bisa jadi itu hal yang baru bagi dia, tapi sebenarnya ketonggone mburi wis gawe, cuma mergo ora ngerti. Makanya ketika berbicara kejujuran sebagai nilai seni dalam seorang proses insan seni, tidak bisa diposisikan cuma kejujuran mandek gitu saja. Ada yang mendasari semuanya. Kalau berkaitan dengan seniman, ya dia referensinya harus kaya, kan? Nggak bisa kata dalam tempurung kan gitu. Akhirnya proporsi dari kejujuran itu benar-benar nanti bisa menghadirkan originalitas itu, kan gitu. Originalitas yang mana abad 20 ini mungkin saja nyari hal yang baru sulit ya Om. Apa sih kita berpikir atau meh mabur wis ono kan gitu. Meh nyelem wis ono. Ate sono kabeh kepengen apa sih? Umpama sampai kita berpikir oh iki durung, mungkin karena kita ndak tahu saja. Mungkin di bulan sana wis digawe kan gitu loh. Tapi minimal apa? Itu yang kita prosesi benar, dan kita sudah meminimalisir hal-hal yang sifatnya plagiasi dan lain-lain. Kan gitu. Kalau kita memang ini sudah ada referensinya, kalau di dalam riset itu kan juga ada bedone neng di. Nah itulah nanti kejujuran kita yang nanti hasilnya adalah ciptaan. Nggih. Umpama ada yang menggambar potretnya Pak Soekarno, kan itu. Ini yang gambar lagi kan ke tematik, kalau juga gambarnya Pak Soekarno. Kalau di konsep seni sebenarnya genetik kelahiran karya gambar Pak Karno itu muncul karena apa sih? Saya berbicara seni fine art ya, bukan seni applied art ya.
bahwa ternyata gambarnya Pak Karno yang saya hadir itu karena apa? Kecintaan saya sama tokoh itu. Saya benar-benar terusik di sini melihat kebesarannya, ketokohannya kan itu. Tokoh yang lain siapa? Ada Pak Hatta, saya juga terusik di sini, pengen ini begitu orangnya, begitu santunnya, begitu penyemangat bangsa kan itu. Akhirnya saya kepingin gambar. Genetiknya kelahiran karya itu kan hadir karena keresahan saya, kan itu. Bukan karena dipesan orang. Aku gambar Pak Karno neng kanvas, kan itu. Tak gambar itu kan bukan keresahan saya, cuma gambar karena dia kan itu. Hal-hal seperti itu kan ada nilai. Nah, di dalam seni itu konsep keindahannya pun akhirnya ketika berbicara tadi dari kejujuran, hasilnya adalah sebuah proses yang menjaga ritme orisinalitas itu. Akhirnya ada pengelolaan estetik dari si senimannya dengan referensi yang banyak. Munculnya hanya tidak hanya sekedar fisik saja. Di sana ada konten-konten imajinasi di dalam pikir, artistik dan lain-lainnya yang dimunculkan akhirnya nilai keindahan, kan gitu. Nilai keindahan. Jadi nilai di sini menjadi penting, bukan keindahan ansik sebagai fisik, tapi nilai. Seperti pernah selalu saya sampaikan ke orang, ketika ada wanita dikatakan tidak semua wanita cantik toh. Mungkin ono sing ratuju, ono sing nesu kan itu. Tidak semua wanita itu cantik, tapi semua wanita itu memiliki nilai kecantikan, kan gitu. Kan beda loh. Ya, mereka pasti setuju. Kan gitu. Nah, seperti itu kan hal-hal yang tidak tampak dalam konsep berbicara seni sebagai media, sebagai medan ekosistem kehidupan sebenarnya. Kalau kita berbicara seni sebenarnya wis ora iki lukis iki itu lagi, tapi seni rupa yang bisa untuk mewakili semuanya. Karena itu ekosistem yang kita bangun kan itu. Itu jadi kejujuran tetap penting kok, karena saya sendiri pribadi melihat induk dari keilmuan itu bisa ada 3 yang itu sebenarnya dalam satu tubuh, yaitu antara religi, seni dan filsafati kan itu. Nek kita mau menjadi seorang seniman yang bagus, ini saya di luar konteks seni barat, seni timur ya Om, tapi saya sebagai lihat konten seninya, seni sebagai proses kejujuran tadi. Mau menjadi seorang seniman yang baik, ya harus dia memahami norma-norma dalam religiulitasnya, kemudian memahami filsafati, akhirnya menghasilkan keilmuan seni, hasil karya seni yang secara fisik indah, beradab kan gitu. Kemudian menjadi kontribusi pesan pemikiran yang bagus, ada filsafatinya kan gitu. Tapi kalau enggak akan terjadi fisik kok. Gawe karya seni jadi gawe apa ora ngerti, sementing payu kan gitu-gitu. Akhirnya apa, terjebak pada kapitalis, membedakan sebuah proses yang sangat mulia. Saya bilang mulia karena ini memang banyak ranah yang harus bisa kita lihat. Saya menggoreskan garis set gitu ya Om. Nah garis itu kan dihantarkan banyak pemikiran, emosi dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, kesedihan di sana, emosi di sana. Kalau kita ndeloi rohnya seni itu bisa senang dewe ya. Nah, saya senang. Kita gambar sesuatu. Itu kan ada nilai. Bahkan kalau kepercayaan saya sekarang yang saya pahami, ketika saya menghasilkan sebuah karya seni, ini sebenarnya mengingatkan kita begitu besarnya keindahan Tuhan menciptakan semua. Saya menggambar mangga. Yang saya lihat bukan fisiknya saya berhasil menggambar bentuknya real supaya mangga banget, bukan itu. Tapi mangga itu dihasilkan dari sebuah biji kemudian menjadi batang daunnya tumbuh menghasilkan mangga itu sintakis apa yang puasa kan gitu. Kita bisa menikmati kan gitu. Akhirnya nilai syukur kan. Kemudian saya bisa menggambar itu persis banget itu kan kalian rasa syukurnya kita lebih dekat dengan beliau kan gitu. Hal-hal seperti itu sampai ke sana sebenarnya. Ilmu harus sampai ke sana. Salah satunya ilmu seni.
Kan gitu. Tapi kalau dipisah, orang yang berilmu seni cuma paham seni tok secara norma-norma ada religius serang mudeng, nggak memahami makna-makna di dalamnya, jadi barang artefak saja. Artefak saja, wes seneng rasa seneng, wes nggak tahu pahamnya apa. Ini nggak, ketika ini saya pasang di rumah, senengnya sedikit, buat tuku piro terus kayak kan gitu. Tapi orang yang benar-benar orang yang paham seni, ketika melihat sesuatu, kadang dia bisa melihat hal-hal yang sangat bisa menjiwai lah ya. Iki aku banget nganti piro tak tuku kan gitu. Kayak wong edan to, mbok sak triliun e wong seneng biasa to. Padahal cuma seakan cilik, itu bisa terjadi. Karena ada pertemuan estetika dalam itu, ada pengalaman estetis yang ketemu. Saya melihat satu kotak kecil putih karyanya sopo, nggawene itu mungkin 1 tahun lagi jadi kan. Kalau saya tidak ada pertemuan estetik dengan benda itu, ya wis itu bukan apa-apa. Tapi kalau ketemu dek begitu kok artistik banget, wah itu akan terjadi komunikasi estetik, kejujuran dalam diri melihat itu bagus, senang kan gitu, terhibur sampai akhirnya pengen memiliki, gede piro tak bayar, sampai kayak gitu kan tuntutannya. Akhirnya karya itu bisa memotivasi dia, yang membuat terbantukan diapresiasi kan secara profesional, dapat uang kan gitu ya. Akhirnya terhubung, dan terhubungnya karena ilmu, bukan karena sesuatu hal yang nanti itu tadi yang semu kan gitu Om. Kalau saya kan gitu. Nah, sudah kita dengarkan apa yang disampaikan dari Mas Yakarsi, dosen Institut Seni Indonesia Surakarta. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bagi Anda sebagai orang tua bisa memahami, bisa mengarahkan, mengartikan seni rupa atau anak-anak kita yang suka menggambar itu menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan, bukan menjadi suatu kegiatan yang membebani sehingga anak-anak itu seakan-akan koyo beban membuat stres, tetapi menghibur diri anak, kemudian mengarahkan hati anak, menyenangkan sehingga hidup ini terasa fresh, tidak seperti pelajaran-pelajaran seperti yang lain, menggambar dan mewarnai, menjadi sebuah yang fresh, penyegar sehingga anak perkembangan jiwanya menjadi sehat, menjadi cerdas.